Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Semanuk Pematang Siantar dan simpatisan dimanapun berada. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2020, kita akan beribadah bersama secara online di rumah kita masing-masing. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam berbagai hal hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah hari ini, mari kita bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 139 ayat 1 dan 3. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita tahbiskan ibadah kita ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin. Nats pembimbing bagi kita pada hari Minggu ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 231 ayat 1 dan 2.
Aku percaya kan dibinanya hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat menyingkirkanku, hanya Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya hidupku damai bersamanya. Bapak, Ibu, Saudara, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang telah sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ayat 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Kita amini berita anugerah pengampunan dosa dengan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 dan 2. Yesus,
Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang yakin bahwa segala dosa dan pelanggarannya telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah mau supaya kehidupan yang kita jalani di hari-hari mendatang, marilah kita jalani semakin sesuai dengan firman Tuhan, berdasarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Kita amini petunjuk hidup baru yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi. Kita akan bernyanyi kembali dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1 dan 2. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Doa kita mulai. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang untuk saat ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dalam ibadah ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman yang disampaikan, dan kami sekalian yang mendengarkan firman ini memperoleh suatu kekuatan yang baru, dan hidup kami ingin diubahkan agar hidup kami dapat memuliakan nama Tuhan. Tentu banyak hal dosa yang kami lakukan di dalam hidup kami mohon pengampunan dosa. Inilah doa yang dapat kunaikkan kepadamu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk saat ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai 23. Namun saya akan membacanya ayat 1 sampai 9. Dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai 23, ayat 1 sampai 9 demikian firman Tuhan.
Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaannya kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapakah bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan hari ini akan kita renungkan dalam sebuah tema, singkirkan segala penghalang agar firman Tuhan berbuah lebat. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang digerumuni oleh banyak orang. Ada antusias yang luar biasa terhadap pengajaran yang ia sampaikan. Pertanyaannya, apakah semua orang yang mendengarkan akan memberikan respons yang benar terhadap firman Tuhan itu? Dari perumpamaan yang disampaikan ini tersirat bahwa tidak semua yang mendengarkan itu akan memberikan respons yang positif. Tidak semua pendengar akan menghasilkan buah seperti yang diharapkan. Perumpamaan ini banyak menyinggung tentang kata mendengar. Kata mendengar dalam teks firman Tuhan hari ini muncul sebanyak 14 kali. Yang dimaksud dengan mendengar dalam teks ini bukan sekedar mendengar, tetapi lebih dari itu. Mendengar di sini dikaitkan dengan melihat, mengerti, atau menanggap. Di ayat 13 sampai ayat 15. Walaupun demikian, mengerti dalam konteks ini juga tidak boleh dibatasi pada pemahaman secara intelektual belaka. Ketidakmampuan pendengar untuk mengerti di sini jangan dihubungkan dengan intelektual, tetapi harus kita hubungkan dengan keadaan atau dengan hati mereka. Ayat 15 menjelaskan bahwa hati mereka telah menebal sehingga mereka tidak dapat mengerti. Ini berbicara tentang keadaan rohani seseorang di hadapan Allah. Mereka yang hatinya tuli tidak akan mampu mendengar hal-hal yang bersifat rohani. Sekalipun kebenaran disampaikan berkali-kali kepada mereka, mereka tidak akan mengerti. Ketidakmengertian mereka bukan disebabkan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengandung teka-teki. Sebaliknya, ketidakmampuan merekalah yang menjadi alasan Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini.
Ayat 13 dikatakan, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Mereka pada dasarnya memang tidak mau mendengar dan tidak mau mengerti. Kegagalan mereka dalam memahami perumpamaan yang sederhana ini membuktikan keadaan rohani mereka yang sebenarnya. Penolakan mereka itu sekaligus menggenapi nubuat ilahi kepada Yesaya. Bandingkan Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai ayat 10. Di sisi lain, mereka yang mampu mendengar dan mengerti arti dari perumpamaan itu tidak boleh membanggakan diri karena kemampuan itu adalah pemberian Allah. Ayat 11. Kebobrokan manusia terbuka di hadapan Allah. Dan kebobrokan yang kelihatan dan yang tersembunyi di dalam hati manusia akan mempengaruhi respons orang tersebut terhadap firman Tuhan. Dalam teks kita ini, Tuhan Yesus menyinggung tentang 4 respons yang berbeda. Respons yang pertama hingga respons yang ketiga adalah respons yang keridu. Dan yang keempat adalah respons yang benar. Dalam perumpamaan kita ini, benih yang pertama dikatakan jatuh di pinggir jalan dan dimakan habis oleh burung. Ayat 4. Lukas 8 ayat 5 mengatakan bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan itu juga diinjak orang. Bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, perumpamaan ini sangat mudah untuk dimengerti. Antar ladang biasanya pada saat itu ada jalanan sempit yang kering dan keras untuk dilewati banyak orang. Bandingkan murid-murid Tuhan Yesus yang berjalan sambil memetik bulir gandum di dalam Matius pasal 12 ayat 1. Antar ladang itu ada jalan kecil yang kering. Ladang jalan kecil yang kering. Ladang jalan kecil yang kering. Bagian jalan atau tanah yang kering ini untuk tempat orang berjalan ini tidak pernah dibajak sehingga tetap keras dan kering. Benih yang jatuh di jalanan ini tentu saja tidak bisa masuk ke dalam tanah. Benih itu tetap ada di atas tanah. Sehingga orang yang lewat akan menginjak benih itu. Burung-burung pun dengan cepat memakan benih yang terlihat di atas tanah itu. Bapak, Ibu, Saudara, bagian pertama dari perumpamaan ini merujuk pada mereka yang mendengar firman Tuhan. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan itu tidak mengerti. Ayat 19. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Inti persoalan terletak pada kondisi tanah yang memang keras. Di ayat 19 dikatakan hati yang keras dan kering.
Firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati yang keras dan kering itu sebenarnya tidak siap untuk ditaburi firman Tuhan. Iblis dengan cepat memanfaatkan situasi ini. Ia langsung mencuri firman itu sehingga orang itu tidak akan menerima, tidak akan percaya firman yang disampaikan itu, yang dengannya orang itu dapat diselamatkan. Markus 4 ayat 15, Lukas 8 ayat 12. Hal ini atau kondisi ini juga sesuai dengan catatan lain dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa iblis telah membutakan mata rohani orang-orang sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. 2 Korintus 4 ayat 4. Selanjutnya kita melihat yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu sehingga tidak berakar dan mudah layu. Ayat 5 sampai ayat 6. Benih itu dikatakan dengan cepat menunjukkan pertumbuhan. Persoalannya, akarnya mengalami hambatan untuk bertumbuh, mengalami hambatan untuk berkembang. Hal ini tidak dapat dilakukan karena terhalang oleh bebatuan. Akibatnya tidak bisa berakar. Inilah yang membuat tanaman itu menjadi layu dan kering. Seharusnya akarnya terus masuk lebih dalam untuk mendapatkan air dan nutrisi dari dalam tanah. Di dalam teks firman Tuhan ini, di ayat 20 sampai ayat 21, disampaikan kepada kita arti dari benih yang kedua ini. Bahwasanya sebagian orang menunjukkan antusias yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Orang-orang ini segera menerimanya dengan gembira. Ada hasrat yang besar. Ada luapan sukacita saat mereka mendengar firman Tuhan. Seperti benih yang segera tumbuh itu. Namun, hal ini hanya bertahan sebentar saja karena tidak mengakar. Pada saat ujian integritas dan penderitaan datang, antusiasme itu pun lenyap. Bapak, Ibu, Saudara, Injil memang membawa sukacita. Injil memang membawa keselamatan kekal dan damai sejahtera. Dapat nanti kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2. Walaupun demikian, tidak semua orang yang bergembira pada saat mendengarkan Injil telah menerima Injil itu dengan sungguh-sungguh. Bisa saja mereka bergembira karena keadaannya pada saat itu sesuai dengan keinginannya. Keadaan pada saat ia mendengar firman Tuhan itu sesuai dengan keinginannya. Sesungguhnya sukacita sejati dari Injil bersifat permanen dan tidak dibatasi oleh keadaan atau situasi-situasi tertentu. Justru sukacita Injil itu akan terlihat semakin jelas
pada waktu ada penderitaan. Kita perlu berhati-hati terhadap situasi-situasi tertentu dalam hidup kita. Karena ada beragam alasan mengapa orang-orang yang mengaku dirinya Kristen dapat bergembira, dapat bersuka cita. Sebagian mungkin karena ia mengalami mujizat. Sebagian mungkin karena memiliki status ekonomi dan karir yang semakin baik sesudah mereka rajin ke gereja. Sebagian mungkin mendapatkan komunitas yang ramah dan baik sehingga ia bergembira. Atau mungkin karena khotbah-khotbah yang didengar cocok dengan seleranya sehingga orang ini merasa bersuka cita atau bergembira. Namun tanpa penerimaan Injil yang sungguh-sungguh, semua keuntungan ini hanya berada di permukaan belaka, tidak berakar kuat, sehingga saat sesuatu yang menyakitkan menimpanya, ia akan segera mundur. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat benih yang ketiga di sini. Benih yang jatuh di semak duri sehingga mati terhimpit oleh semak itu. Ayat 7. Salah satu musuh para petani adalah rumput liar dan semak duri. Kadangkala rumput liar dan semak duri sudah dicabut, tetapi sisa akarnya masih tertinggal di dalam tanah. Akibatnya rumput atau semak duri itu dengan cepat tumbuh kembali, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Karena tingkat ketahanan dan pertumbuhan mereka yang tinggi, tanaman agrikultural yang sudah tumbuh pun terdesak. Semak duri menghabiskan air dan nutrisi di dalam tanah. Semak duri itu juga ikut melilit tanaman tersebut, sehingga tanaman itu tidak dapat tumbuh dengan baik. Tipe benih yang ketiga ini merujuk kepada orang-orang yang mendengar firman, tetapi kecintaan terhadap dunia membuat mereka tidak dapat berbuah. Ayat 22. Ayat ini berbicara tentang tipu daya kekayaan. Ini berbicara tentang mereka yang menginginkan kekayaan, tentang mereka yang menginginkan kenyamanan hidup dan kemewahan hidup. Kecintaan mereka terhadap dunia ini membuat mereka tidak berani berkorban demi pertumbuhan rohani mereka. Hobi mereka telah menyedot perhatian dan waktu mereka. Ambisi dalam pekerjaan dan karir menguras tenaga mereka. Demi uang, mereka rela meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Dan tidak jarang kebenaran mereka jual untuk meraih impian mereka. Pendeknya, disiplin rohani adalah hal terakhir yang akan mereka lakukan. Itu pun jika mereka memiliki waktu.
Sehingga orang-orang ini, Bapak Ibu Saudara, sedari muda sampai mereka tua, imannya begitu-begitu saja. Atau bisa saja telah mati karena dihimpit oleh semak belukar itu. Mereka tidak bisa menghasilkan buah seperti yang Allah harapkan dari mereka. Berikutnya kita melihat benih yang keempat dari teks firman Tuhan ini. Benih yang keempat ini jatuh di tanah yang subur dan berbuah banyak. Ayat 8. Menurut ukuran agrikultural waktu itu, menghasilkan buah 10 kali lipat sudah tergolong banyak. Karena rata-rata panen hanya 7,5 kali. Tetapi dalam teks kita dikatakan berbuah 30 kali lipat, 60 dan sampai 100 kali lipat. Tentu ini menunjuk pada hasil yang sangat banyak. Terlepas dari majas hiperbola yang digunakan di sini. 10 kali lipat pun sebenarnya sudah sangat banyak. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat sudah merupakan hasil yang sangat-sangat memuaskan seperti yang diharapkan. Adanya pertumbuhan yang berbeda ini yang sebenarnya sudah sangat memuaskan dipengaruhi oleh kualitas tanah di beberapa tempat di ladang yang sama. Dan perbedaan ini tidak terlalu penting karena semuanya memberikan hasil yang sangat memuaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, benih yang keempat ini menunjuk pada mereka yang mendengar dan mengerti firman Tuhan. Seperti yang sudah diterangkan tadi di bagian awal, pengertian ini bersifat rohani. Lukas 8 ayat 15 mengatakan bahwa orang-orang ini menyimpan firman itu di dalam hati mereka yang baik sehingga dapat berbuah. Disimpan di dalam hati yang baik. Yang perlu ditegaskan di sini adalah tentang internalisasi dan konsistensi untuk memegang firman itu. Apapun yang terjadi, orang itu tetap berpegang pada firman itu. Konsisten. Perubahan terjadi di dalam hati. Bukan hanya pada batas pikiran atau perasaan belaka. Perubahan juga terus menerus. Tidak peduli di tengah situasi seperti apapun, perubahan akan terus terjadi selama kita hidup. Tapi orang ini tetap konsisten pada firman Tuhan. Tetap mau berpegang pada firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan katakan tidak. Sebagai penutup, kita perlu menandaskan bahwa penerimaan firman mengandung sisi ilahi dan sisi insani. Di satu sisi, kita membutuhkan kasih karunia Allah supaya kita bisa menerima firman itu. Di sisi yang lain, kita sendiri perlu mengembangkan sikap yang benar terhadap firman Tuhan yang Tuhan karuniakan itu. Kita harus menjaga
kita harus bisa mempersiapkan hati kita dan menyingkirkan segala penghalang yang bisa membuat kita menolak firman Tuhan itu, dan menyingkirkan segala penghalang yang bisa membuat firman itu tidak berbuah dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, oleh anugerah Tuhan, kita pasti akan bisa berbuah lebat bagi kemuliaan Allah. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Karena kami pada saat ini boleh lagi merenungkan firman-Mu. Ya benar ya Tuhan. Sering sekali kami mengeraskan hati, tidak menerima firman Tuhan. Kami menolak firman Tuhan karena kami ya Tuhan dikuasai oleh keinginan daging kami. Sering sekali juga ya Tuhan, karena situasi, karena keadaan, firman Tuhan di dalam diri kami seolah-olah tidak berarti. Kami tidak mengandalkan firman-Mu, kami tidak percaya pada firman-Mu. Dan memang dunia ini juga bisa menghambat bertumbuhnya benih itu, bahkan bisa menghambat sehingga tidak menghasilkan buah. Kami berdoa memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, dan kiranya kami juga ya Tuhan tersadar saat firman Tuhan ini kami dengarkan tadi, supaya kami bisa mengarahkan hati dan pikiran kami tertuju lagi kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru dari nomor 208 ayat 1 sampai 3. Waktu pagi, tahun beri kasih, tahun waktu siang, pusat
Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami lagi hingga pada detik ini. Engkau masih menjauhkan kami dari tertular virus corona. Dan kiranya kami juga ya Tuhan di hari-hari mendatang tetap Tuhan pelihara, Tuhan karuniakan kesehatan, dan jangan sampai kami tertular virus corona. Dan apabila ada dari antara Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan atau bersama-sama kami beribadah melalui ibadah online ini, mereka atau keluarga mereka yang sakit karena terpapar virus corona, kiranya Engkau menolong, Engkau menyembuhkan ya Tuhan, karena sungguhnya Engkau sanggup memulihkan kami, menyembuhkan kami orang-orang yang berharap kepadamu. Dan apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara maupun dari keluarga mereka yang harus meninggalkan dunia ini karena virus corona itu, kami berdoa supaya Tuhan menghibur mereka, supaya Tuhan berbicara dalam hati mereka, sehingga mereka mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa, kami terus berdoa kepadamu supaya di hari-hari mendatang ya Tuhan, kami semua bisa tetap sehat dan dapat melakukan aktivitas dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan demi pergumulan kami. Naiklah itu kepadamu ya Tuhan Yesus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merindukan supaya mereka memiliki keturunan, kiranya Tuhan Engkau mengaruniakan, Engkau menolong ya Tuhan. Kiranya kerinduan itu Tuhan jawab seturut dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Mereka yang ingin memiliki jodoh, Tuhan pertemukan dengan jodoh mereka. Tuhan memberikan kepada mereka hikmat, Tuhan memberikan pertolongan, sehingga mereka dengan hikmat dan pertolongan yang daripadamu dapat bertemu dengan jodohnya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang ingin memiliki pekerjaan yang baik atau yang ingin memiliki pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan, Engkau menolong seturut dengan kasih dan kuasa-Mu yang bekerja di dalam hati orang-orang yang percaya dan berseru kepadamu. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak, Ibu, Saudara yang masih sakit, yang ingin sembuh dari sakit penyakit itu. Kiranya juga Tuhan Engkau menolong sehingga terjadilah kesembuhan bagi kami semua yang sakit. Bapa, di dalam doa ini juga kami menaikkan syukur kami buat Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan kepada mereka panjang umur, dan kiranya mereka juga ya Tuhan dari dalam hati mereka dapat menaikkan ucapan syukur mereka ke dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami terus berdoa supaya di hari-hari mendatang lagi ya Tuhan, kami dapat lagi melaksanakan ibadah kami secara online dan juga secara offline supaya kami bisa beribadah di gedung gereja. Tapi untuk hal ini biarlah kami sabar menantikan waktu yang baik. Berikan kepada kami terlebih khusus majelis jemaat-Mu di sini, agar dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, mereka dapat memutuskan untuk kami boleh lagi dapat bersama-sama beribadah di gedung gereja. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bekerja menangani pasien COVID-19 atau mereka yang bekerja sebagai tenaga medis yang harus melayani para pasien yang datang kepada mereka untuk mereka rawat atau tangani. Bapak, bisa saja mereka akan tertular virus corona di mana adanya orang-orang tanpa gejala pada saat mereka menerima para pasien. Bahkan mungkin yang memang merawat pasien COVID-19. Kami terus berdoa biarlah Engkau memelihara kesehatan mereka, memberikan kepada mereka semangat, dan terlebih khusus jemaat Tuhan yang melayani di bidang itu, Engkau ya Tuhan yang menjauhkan mereka dari tertular virus corona, dan Engkau juga kiranya yang menjaga keluarga mereka semua dan menjaga seluruh jemaat Tuhan
sehingga kami semua ya Tuhan tidak tertular bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, keluarga-keluarga kami, para orang tua kami, baik juga anak-anak kami, cucu-cucu kami yang jauh maupun dekat dari kami. Kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, biarlah melalui pandemi ini bangsa kami semakin lebih dekat lagi kepadamu. Semakin mereka orang-orang yang tinggal di negeri ini menjauhkan segala dosa, dan mereka terlebih khusus percaya bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada keselamatan. Nyatakanlah kuasa-Mu, tinggikanlah dirimu melalui pandemi yang sedang melanda dunia ini ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan doa ini akan kami akhiri dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dengan nyanyikanlah Kidung Baru nomor 199 ayat 1 dan 2. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita ini
dengan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu Saudara, marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat dan simpatisan dimanapun berada, kami Majelis Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk-Manuk Pematang Siantar mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti ibadah secara online. Semoga kita tetap sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.